Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sekalipun saya berada di dalam kendaraan, tidak seperti biasanya saudara, saya mengambil satu background saudara ya, alam yang terbuka. Tetapi hari ini saya mengambil background di dalam kendaraan saudara ya. Tidak mengapa, tetapi saya berharap tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian-pengertian yang baru, supaya kami dapat semakin hari semakin mengerti kedalaman firman-Mu, dan firman-Mu semakin hari semakin kami bisa praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita siapkan Alkitab kita. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah menyenangkan hati Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang bagaimana Rasul Paulus dengan argumennya, saudara, dia berusaha menjelaskan kepada jemaat di Galatia dan juga orang-orang yang pada saat itu meragukan akan kerasulan dari Paulus ya. Jadi Paulus sudah menjelaskan di bagian sebelumnya tentang siapa dirinya. Nah, dalam bagian ini saudara, ada beberapa hal yang ingin saya ajak saudara bahas dan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah adanya persoalan atau masalah di dalam jemaat di Galatia. Nah saudara, di dalam jemaat tentu saja bukan hanya saat ini muncul pergumulan, persoalan di tengah-tengah jemaat di modern sekarang ini, tetapi pada zaman Paulus di jemaat Galatia pun ada persoalan dan masalah yang harus mereka hadapi. Apa yang menjadi persoalan dan masalah jemaat Galatia? Saudara, kita melihat bahwa ada orang-orang yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Nah, ini yang dihadapi, persoalan yang pertama, bahwa ada orang-orang yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil Kristus. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang Galatia demikian mudah berbalik dari Tuhan atau berbalik dari Injil Kristus dan mengikuti, percaya pada Injil yang lain itu. Nah, tentu saja saudara, ini satu persoalan yang sangat fundamental, sangat penting sekali. Persoalan di Galatia haruslah diselesaikan. Dan saya rasa saudara, masalah ini adalah masalah yang penting, pokok, karena menyangkut apa? Menyangkut pengajaran ya.
Pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru, saudara, akan berpengaruh pada perilaku atau gaya hidup jemaatnya, saudara ya. Kalau yang diajarkan itu keliru, yang diajarkan itu salah, maka yang terjadi adalah akan mempengaruhi kehidupan rohani jemaatnya. Nah, apa yang diajarkan oleh Injil Kristus? Nah, kita coba, saudara ya, kita mengingat kembali apa yang diajarkan oleh Injil Kristus dan apa yang diajarkan oleh Injil yang lain yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Nah, Injil Kristus menyatakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa Injil Kristus mengajarkan bahwa keselamatan adalah kasih karunia dan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Jadi hanya melalui Yesus Kristus, ya, dan anugerah dan kasih karunia semata-mata, itulah keselamatan. Nah, tetapi saudara, kemudian muncul Injil yang lain yang diajarkan oleh pengajar-pengajar yang ada di Galatia pada saat itu. Injil yang lain mengajarkan apa? Ya, mengajarkan bahwa keselamatan memang betul adalah kasih karunia, tetapi harus ditambahkan hukum Taurat, yaitu melakukan hukum Taurat. Ya, mereka harus disunat, mereka harus merayakan hari-hari raya Yahudi, barulah kemudian diselamatkan. Jadi berbeda, saudara ya. Jadi kalau Injil Kristus, yaitu keselamatan adalah anugerah kasih karunia Allah di dalam atau melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau Injil yang lain, keselamatan adalah anugerah Allah, karya Allah, kasih karunia Allah, tetapi ditambahkan hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat dan sunat dan merayakan hari-hari raya Yahudi, barulah diselamatkan. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau hanya persoalan adanya perselisihan gitu ya, antara satu dengan yang lain nggak cocok gitu ya, adanya perbedaan pendapat, itu nggak masalah, saudara. Tetapi ketika sudah menyangkut pengajaran, ya, menyangkut satu hal yang penting di dalam iman Kristen, maka ini bagi Paulus ada sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat serius, dan Paulus harus segera meluruskan hal itu. Nah, saudara, bagaimana sikap Paulus? Tentu saja sikap Paulus sebagai seorang hamba Tuhan ketika melihat ada pengajaran-pengajaran yang salah seperti itu, maka Paulus sikapnya tegas. Dan dia punya posisi dan dia punya doktrin yang jelas. Dia katakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan, aku heran, ya, aku gumun, dalam bahasa Jawanya seperti itu, saudara ya, aku heran. Nah, Rasul Paulus heran, Rasul Paulus gumun, kenapa jemaat Galatia dengan begitu mudah, begitu cepat sekali, bahkan dikatakan terlalu cepat, buru-buru berbalik dari Tuhan dan kemudian membelakangi Tuhan dan mengikuti Injil yang lain yang sebenarnya firman Tuhan katakan itu bukan Injil. Saudara, kalau di dalam terjemahan lain katakan lekas-lekas begitu ya, betapa dangkal dan rapuh pemahaman mereka terhadap iman Kristen. Ya, jadi ternyata jemaat di Galatia sangat rapuh sekali. Ya, imannya sangat rapuh sekali. Padahal mereka adalah orang-orang yang oleh kasih karunia Allah dipanggil menjadi percaya, dipanggil menjadi umat Allah, diampuni dosanya dan telah menerima pengajaran yang benar oleh Rasul Paulus. Tetapi ternyata mereka begitu mudahnya meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pengajaran yang benar. Seharusnya mereka tidak berlaku demikian. Saudara, hati-hati, jadilah pribadi yang bukan hanya Kristen, tetapi jadilah pribadi Kristen yang betul-betul memahami akan Injil yang benar, sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana, yaitu bacalah firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Paling tidak satu hari satu pasal. Bacalah itu setiap hari. Baca buku-buku rohani. Dan itulah yang akan menambah akan iman kita dan menguatkan iman kita. Rasul Paulus sikapnya jelas, tegas. Dia sangat marah sekali. Dia mengatakan, betapa buru-burunya kamu, lekas sekali kamu berbalik.
Dan Rasul Paulus memandang itu semua dengan sangat serius. Paulus juga sempat untuk marah, saudara. Saya pikir kemarin Rasul Paulus didorong oleh karena adanya orang-orang yang menyesatkan jemaat. Betapa marahnya Rasul Paulus ketika menghadapi orang-orang yang menyesatkan jemaat. Saudara membaca di dalam ayat yang ke-8. Rasul Paulus dengan tegas dan jelas, kalaupun ada orang lain, bahkan malaikat dari surga sekalipun, memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil Kristus yang Paulus telah ajarkan, maksudnya Alkitab mengatakan celakalah, terkutuklah, atau dalam arti yang lain dibuang ke api neraka. Dalam bahasa Yunani dikatakan anatema, dihukum untuk binasa. Jadi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pengajaran bagi Rasul Paulus menjadi hal yang sangat penting sekali. Sekali lagi, pengajaran yang benar akan mengarahkan iman kita kepada yang benar. Tapi pengajaran yang salah akan mempengaruhi cara hidup kita. Nanti kemudian cara hidup yang salah juga. Nah saudara, Paulus ketika melayani, saudara, dia betul-betul serius dengan pengajaran yang dia ajarkan. Dia hanya mengajarkan Injil Kristus, bahwa keselamatan adalah kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada tambah, tidak ada embel-embel yang lain lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ketika melayani, dia melayani di dalam bagian yang kita baca, melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak melayani untuk menyenangkan manusia atau umat, tidak, tapi dia melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Paulus ditekan, dia tidak mengubah pengajaran akan Injil Kristus itu, kemudian mengajarkan Injil yang lain, tidak. Paulus tetap pada prinsipnya bahwa Injil Kristuslah yang ia harus beritakan. Sekalipun ada banyak orang yang kemudian membenci dia, tetapi bagi Paulus Injil Kristus harus tetap diberitakan, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba Kristus tidak pernah mencari supaya diakui oleh manusia atau menyenangkan manusia, tetapi satu yang dia lakukan, yang dia cari, yang dia usahakan, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hati pengurus, ya, bukan menyenangkan hati 1-2 orang golongan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, mari kita bertanya terlebih dahulu, apakah ini menyenangkan Tuhan, ataukah sebaliknya mendukakan hati Tuhan? Apapun yang saudara kerjakan di dalam pelayanan saudara, baik saudara di kota besar, di kota kecil, di pedesaan, di pedalaman, saudara bertanyalah kepada diri sendiri, dan juga bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya kerjakan kali ini adalah satu pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, ataukah sebaliknya mendukakan hati Tuhan, atau hanya menyenangkan manusia? Di rumah, di gereja, di jalan, di kafe, dimanapun saudara berkarya, saudara, tanyakan pertanyaan yang sama, apakah ini menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan atau tidak? Saudara, di dalam pembacaan kali ini Tuhan ajarkan kepada kita bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan di dalam bagian-bagian yang kita baca tadi, hanya Injil Kristus yang dia ajarkan, bukan Injil yang lain. Kalau saudara jadi orang Kristen dan kita betul-betul dekat dengan firman, betul-betul mengerti akan firman, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kita tidak akan seperti jemaat Galatia yang mudah berbalik kepada pengajaran yang lain, mudah untuk berbalik dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang terus kuat karena kita memiliki pondasi yang kuat. Dan apapun yang kita kerjakan, saudara, sekali lagi, mari kita selalu bertanya, apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, atau sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini
Tuhan mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui kitab Galatia, Tuhan, kami semakin memahami bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah kasih karunia dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada embel-embel yang lain. Kami adalah orang yang berdosa. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Bahkan kami juga tidak bisa menghapus dosa kami sendiri. Hanya melalui Kristus ada keselamatan. Kebaikan-kebaikan yang kami lakukan sebelum kami percaya kepada Engkau tidak akan pernah menyelamatkan kami. Tuhan Yesus berkati supaya ini mengokohkan iman kami. Hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan juga mengajari kami, mengingatkan kepada kami, supaya kami sebagai hamba-hamba Kristus, kami sebagai orang-orang percaya, kami terus mau belajar menyenangkan hati-Mu. Seperti Rasul Paulus, dia hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Dia ingin menyenangkan hati-Mu. Itulah ya Tuhan prinsip pelayanan yang diajarkan oleh Paulus sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.